Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Wulandari dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 57 Jakarta. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai pernikahan melalui dakwah dan ceramah yang akan saya sampaikan. Mohon disimak baik-baik ya. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, walaupun pada hakikatnya semua kejadian yang terjadi di dalam dunia ini merupakan qada dan qadar Allah SWT, namun manusia dituntut ikhtiar demi mengusahakan kebahagiaan dan ketenangan hidup lahir maupun batin. Nah, di antara yang mendasar menuju ketentraman dan kebahagiaan yaitu Allah SWT sudah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan sebagaimana yang difirman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang dimana bunyinya wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja lishtakum innaha wa ja'ala yakum maudatu wa rohan ta'in fi dakalayati likau ya fakurun, yang artinya dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dan dirimu atau bangsamu supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kaum kasih sayang dan rahmat sesungguhnya demikian itu menjadi ayat bagi kaum yang memikirkan. Nah, dari keterangan ayat tadi di atas memberikan sebuah gambaran kepada kita semua bahwa menyatunya dua hati manusia yang berlainan jenis dalam satu rumpun rumah tangga dapat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan bagi sang pelakunya. Nah, apabila memang sejak pelaku tersebut dapat mengemudikan perahu rumah tangganya menurut ajaran dan tuntunan syariat agama Islam, maka dari ayat tersebut dapat membuatkan hati kita ketenangan batin. Maka dari suatu perkawinan bukanlah satu tujuan yang hanya menuruti tuntunan dan hasrat syahwat belaka, melainkan suatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tujuan tertentu. Yang diantara tujuan perkawinan yang diharapkan dan diajarkan menurut Islam adalah yang pertama adalah menjaga diri. Maksud dari menjaga diri itu sendiri adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat. Karena yakin kalau seseorang berumah tangga dapat menyalurkan hasrat hatinya langsung kepada sang istri yang sudah syah untuk dipergaulinya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perempuanmu adalah sawah ladangmu, untuk itu datangilah sawah ladangmu sekehendak dan sesuka hatimu. Yang kedua, untuk menjaga turunan dan memperbanyak keturunan. Maksud dari yang nomor 2 ini adalah ketika kita dalam ilmu kedokteran pun berpikir bahwa dengan adanya menikah kita dapat memiliki anak. Begitu juga yang dimaksudkan pada poin nomor 2 ini, yaitu memperbanyak keturunan. Kemudian yang ketiga, untuk menambah kualitas dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada sebuah hadis Rasul yang menyatakan sholat 2 rakaat seseorang yang berumah tangga lebih besar pahalanya dibandingkan sholat 2 rakaat yang masih bujangan. Nah, dari 3 tujuan pondok perkawinan di atas pernah disabdakan baginda Nabi yang berbunyi, wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu semua sudah mampu untuk kawin, maka kawinlah. Tetapi kalau belum puasa, karena sesungguhnya perbuatan itu dapat menundukkan terhadap penglihatan dan menjaga farji. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, dalam mendapatkan pasangan hidup manusia tetap harus berusaha agar mendapatkan pasangan yang ideal selaras dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Lelaki boleh memilih calon istrinya dan begitu pula perempuan boleh memilih calon suaminya. Rasulullah sudah menentukan ketentuan dalam cara memilih pasangan hidup yang diterangkan dalam sebuah untaian hadis dengan teks hadis tunkahul ma'radul lirba'ain lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadzar bi zatil akhir taribat yadaka, yang artinya dinikahi perempuan karena 4 perkara, yaitu hartanya, kecantikannya, turunannya, dan agamanya. Tapi utamakanlah agamanya, karena yakin manusia yang terdidik dengan ajaran agama ia menjadi seorang pribadi yang muslim, soleh dan solehah. Dan rumah tangga yang didukung oleh wanita solihah adalah harapan dan tujuan setiap orang.
Kehidupan rumah tangga adalah bagaikan dua manusia yang sedang mengayun bahtera di tengah samudra nan luas menuju pantai nan jauh. Di sana itu pantai Mardolitan. Apabila salah seorang di antara mereka berbeda haluan dalam menjalankan bahtera tersebut, namun kemungkinan yang bakal terjadi, bahtera hancur di tengah samudra dan terkena oleh amukan gelombang lautan yang teramat ganas. Tetapi apabila ia setia, sekata, seideologi, sehidup dan semati, sepahit, semanis, sepenanggungan, maka apapun cobaan yang terjadi, mereka senantiasa akan terus berusaha untuk mencapai satu tujuan yang sangat didam-idamkan, yaitu kehidupan yang penuh dengan mawadah, warahmah atau cinta dan kasih sayang. Disinilah perlunya seorang memilih pasangan yang betul-betul mengerti haknya, baik itu hak seorang istri maupun hak seorang suami. Semua itu akan terwujud pada diri seorang manusia yang mempunyai sifat yang solih dan solihah. Masyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW melalui goresan sebuah hadis menggambarkan tentang sebuah keluarga yang mampu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena mempunyai 4 faktor yang tertanam pada diri manusia tersebut, yaitu 4 masalah. Apabila manusia diberi 4 perkara tersebut, maka orang tersebut yang diberi kebaikan itu dunia dan akhirat. Dari 4 perkara tersebut di atas, yang pertama, artinya manusia diberikan lidah oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamanya tak pernah lepas dari ingat kepala. Allah Subhanahu wa taala yang isi zikirnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, mengucapkan kalimah-kalimah Allah seperti tasbih, tahmid, takbir dan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mengucapkan kaliyah 2, tak pernah lepas dari syariat Islam. Kemudian selanjutnya pada poin nomor 2, artinya manusia yang diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamanya selalu akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang ketiga, artinya manusia selalu sabar terhadap cobaan yang menimpanya. Yang keempat, artinya apabila diberikan seorang istri yang solehah yang tak pernah lacut terhadap suaminya karena takut dirinya celaka dan tak pernah lacut terhadap harta suaminya. Dari keterangan tadi di atas kita dapat mengambil sebuah ikhtibar bahwa seorang istri yang soleha adalah salah satu faktor penyebab sebuah rumpun keluarga yang bahagia, sehingga dengan didampingi seorang istri yang soleha, suami dapat mengucapkan sebuah untayan kata mutiara yang cukup dari lidah indah bibirnya atau baiti janai, rumahku adalah surgaku. Adapun ciri-ciri wanita solihah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut wanita solihah, wanita yang taat dan patuh terhadap suaminya dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Adapun ciri-ciri yang solihah dijelaskan. Hadirin rahimakumullah, dapat kita bayangkan jikalau mempunyai istri yang solihah, ketika sang suami tercinta dengan romantis dan mimik muka yang berseri-seri manis, sang istri menyambut suaminya dan ketika sang suami bercerita tentang usahanya hari itu yang tidak seberapa untung, lantas sang istri solihah berucap dengan suara yang teramat lembut, "Romantika bang, bukan kehidupan ini bagian Rafa pedati yang tidak selamanya berada di atas, tetapi suatu saat ada kalanya kita berada di bawah. Rugi sehari wajar saja bang, Allahu Akbar." Dari istilah di atas, tercinta begitu menyejukkan hatinya. Ucapan itu persis bak titisan embun di pagi hari yang dapat menghilangkan rasa haus dahaga. Masya Allah. Maka karena ada sebuah keluarga yang dinamakan broken home atau keluarga yang telah rusak, yang mengakibatkan sang suami tak betah di rumah jikalau sebuah keluarga terbentuk dari seorang wanita yang solehah. Nama begitu jauh, para ulama mengatakan bahwa seorang wanita solehah itu kalku kuro bial biat, seperti burung agak-agak putih yang berada yang sangat begitu langka. Hadirin masyirul muslimin rahimakumullah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita tadi adalah wanita yang solihah adalah merupakan faktor penyebab terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah. Untuk itu saya berpesan, hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Barangkali ini saya sampaikan, mohon maaf bila ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.